Zhang San. Episode 21. Bandit Gunung Batu. Runtuhnya sekte Elang Langit diiringi rintik hujan yang turun mengaliri parit-parit yang tercipta. Setelah pemakaman, tidak ada raut kebahagiaan yang terlihat di wajah yang hidup. Hanya menyesalkan kenapa semua harus terjadi. Panatua Agung pun yang mengetahui anaknya adalah dalang di balik rencana ini sangat murka. Tapi apa mau dikata nasi sudah menjadi bubur. Tinggal membenahi yang ada. Cao Lingan setelah memakamkan ayahnya mengurung dirinya di kamar. Tak ada yang berani mengganggunya. Hanya ketika Zhang San ingin berpamitanlah. Dia baru keluar dari peraduannya. Bolehkah aku mengikutimu? Sekarang aku tak punya siapa-siapa lagi. Ucap Cao Lingan dengan raut muka sedih. Mata lebam karena menangis. Satu jari melayang ke arah wajah. Mengusap air mata yang menetes ke bawah. Tak usah risau, aku mengizinkanmu ikut. Tapi dengan syarat jangan membantah ucapanku. Ucapnya dengan tegas. Cao Lingan yang mendengar persetujuan itu matanya langsung berbinar dan wajah imutnya kembali terlihat. Izinlah kepada pamanmu dulu. Baik, kita ke sana bersama. Sahut Cao Lingan dengan semangat. Mereka berdua pun berjalan ke arah kediaman Cao Mingxin. Sesampainya di kediaman Panatua Agung, Cao Lingan langsung memanggil. Paman. Paman, di mana kau paman? Ada apa Linger? Kenapa kau berteriak? Bolehkah aku ikut dengan Zhang San? Kenapa kau harus meninggalkan sekte? Aku bisa membimbingmu agar menjadi matriark muda sekte ini. Tidak paman, aku ingin berpetualang mencari pengalaman dan meningkatkan kekuatan bersama Kakasan. Baiklah jika itu sudah keputusanmu. Ucap Cao Mingxin sambil mengusap kepala keponakan satu-satunya itu lalu memeluknya. Maafkan anak paman, dia sudah mendapat hukuman dan kehilangan kultivasinya. Yang lalu biarlah sudah berlalu. Tak mungkin terulang kembalikan. Ucap Cao Lingan yang mulai dewasa menyikapinya. Izinlah kepada pamanmu dulu. Baik, kita ke sana bersama. Sahut Cao Lingan dengan semangat. Mereka berdua pun berjalan ke arah kediaman Cao Mingxin. Sesampainya di kediaman Panatua Agung, Cao Lingan langsung memanggil. Paman. Paman, di mana kau paman? Ada apa Linger? Kenapa kau berteriak? Bolehkah aku ikut dengan Zhang San? Kenapa kau harus meninggalkan sekte? Aku bisa membimbingmu agar menjadi matriark muda sekte ini. Tidak paman, aku ingin berpetualang mencari pengalaman dan meningkatkan kekuatan bersama Kakasan. Baiklah jika itu sudah keputusanmu. Ucap Cao Mingxin sambil mengusap kepala keponakan satu-satunya itu lalu memeluknya. Maafkan anak paman, dia sudah mendapat hukuman dan kehilangan kultivasinya. Yang lalu biarlah sudah berlalu. Tak mungkin terulang kembalikan. Ucap Cao Lingan yang mulai dewasa menyikapinya. Paman berharap kalian akan baik-baik saja. Terima kasih paman. Kami akan segera pergi. Kami pamit. Tangan melambai mengiringi langkah dua insan yang saling berbagi hati tapi masih tak mau mengakui. Kemana kita akan pergi? Tanya Cao Lingan. Kemana hatiku senang la 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 la. Sambil berlari kecil Zhang San bernyanyi. Kita mencari desa dulu atau kota terdekat. Ikuti aku sedikit lebih tahu daerah sini. Mereka pun melangkah bersama. Bercanda, tertawa melupakan segala lara yang ada, menumbuhkan benih cinta. Perjalanan panjang tak begitu melelahkan karena wanita idaman sangat mengagumkan. Kau sangat cantik. Kata itu terlepas begitu saja, membuat wajah putih Cao Lingan merah seperti kepiting rebus.
Kau sudah pandai menggoda, jawabnya. Apakah semua lelaki suka menggombal? Mungkin iya. Mungkin juga tidak. Zhang San tertawa sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Dihadapkan dengan keindahan mana ada yang tahan, ucap Zhang San lagi. Tak terasa langkah kaki mereka tiba di pintu masuk desa. Tidak ada penjaga di desa ini. Ucap Zhang San. Mengapa desa ini begitu sepi ya? Ucap Cao Ling'an pelan. Lebih baik kita periksa. Tetap waspada. Mereka pun memasuki desa tersebut. Sungguh sangat sepi. Seolah desa itu adalah desa yang ditinggalkan. Beberapa ratus meter melangkah. Banyak pasang mata yang melihat dari dalam rumah. Ketika itu ada anak kecil berlari mengambil boneka yang dijemur. Dan dicepat-cepat ditarik oleh orang tuanya. Untuk dibawa masuk. Mereka terlihat ketakutan gegesan. Kau benar Aner. Cao Ling'an terkejut senang di hatinya mendengar Zhang San memanggilnya Aner. Apakah dia menerimaku, pikirnya. Pasti ada yang tidak beres di desa ini. Ayo kita masuk lebih jauh dan mencari tempat makan. Ucap Zhang San membuyarkan pikiran Cao Ling'an. Setelah melihat ada rumah makan yang buka mereka pun mengayunkan kaki memasukinya. Kemudian memesan beberapa hidangan yang ada. Setelah pelayan menyiapkan hidangan, Cao Ling'an pun bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini paman? Tanyanya kepada pelayan. Desa ini mungkin akan segera hancur nona. Memangnya kenapa pak? Kemarin di desa sebelah ada sekelompok bandit yang telah menculik beberapa anak gadis desa tersebut. Dan membunuh para pemuda yang mencoba melawan. Dan kemungkinan beberapa hari lagi, mereka akan datang ke desa ini. Ucap pelayan sambil mendesah lesu. Tapi kenapa paman di sini masih berjualan? Kemana saya harus pergi tuan muda? Toh tidak ada tempat dan sanak keluarga lagi, ucapnya sedih. Sebaiknya tuan muda dan nona lekas pergi dari sini. Karena desa ini sudah sangat tidak aman. Para warga pun bersembunyi dan tak ingin keluar jika tak terlalu mendesak. Boom! Oh tidak. Mereka sudah datang, ucap pelayan yang segera bergegas menutup rumah makannya. Zhang San menaruh 5 keping emas di meja. Kemudian dia melesat bersama Cao Ling'an. Kemana mereka? Kok hilang? Pelayan bingung yang ada hanya kepingan emas yang berkilauan. Ayo anak-anak. Maju. Ucap pemimpin bandit berseru. Cepat cari wanita muda. Dan rampas harta yang mereka punya. Seseorang bersuara. Jangan bawa anak kami tuan. Seorang bapak-bapak mencoba menahan anaknya. Namun Blaze kepalanya terlepas. Anak gadis itu berteriak histeris. Bapak, teriaknya. Di sisi yang berbeda. Tolong. Tolong. Teriakan warga menggema memilukan. Blaze. Blaze. Blaze, 3 kepala terlepas begitu cepat tanpa sempat berteriak. Dengan langkah bayangan Zhang San bergerak cepat melepaskan beberapa kepala lagi. Aner bantu warga. Aku akan menghadapi pemimpinnya. Serahkan padaku San Gege. Ucapnya sambil memenggal kepala seorang bandit yang hendak menangkapnya. Zhang San pun melesat ke arah pemimpin bandit yang sedang duduk di atas kudanya. Tanpa bertanya, dia mengarahkan pedangnya. Namun pemimpin bandit itu cukup cekatan juga. Dia menghindar dengan melompat dari kuda. Bangsat, kau merusak kesenanganku. Dengan mencabut 2 pedang dari sarungnya. Dia memutar-mutar pedangnya dan menggumamkan tekniknya. Tebasan tornado. Wus. Wus. Tebasan yang berputar menciptakan tekanan yang mengarah ke arah Zhang San. Matilah! Teriaknya.
Namun Zhang San tak tinggal diam. Dia pun juga menggumamkan tekniknya. Aura pedang. Bila angin tercipta di sekitarnya, mengelilinginya membuat domainnya sendiri. Hingga menghilangkan tebasan tornado dan menggantinya dengan aura pedang. Gluuk. Bunyi ludah terteguk. Ini gawat, ucap pemimpin bandit. Namun dia tak sempat berlari. Bila-bila angin itu langsung menusuk seluruh tubuhnya. Teriakan terakhir yang begitu panjang terdengar. F-22. Menghancurkan bandit gunung batu. Anak buah bandit yang melihat kengerian itu mencoba berlari. Namun satu tusukan, dua tusukan dan beberapa tusukan datang menembus dada. Dingin. Terasa sangat dingin. Itulah perasaan terakhirnya. Cao Lingan membantu menghabiskan sisa para bandit gunung batu dengan pedangnya. Kemudian dia mengibaskan pedangnya yang berlumuran darah. Apa kau baik-baik saja? Tanya Zhang San yang segera mendatanginya. Iya, tak perlu khawatir, jawabnya singkat. Bagaimana dengan warga yang selamat? Tanya Zhang San lagi. Mereka sangat aman, San Gege. Merasa sudah aman. Para warga pun keluar dari persembunyian. Satu persatu mengucapkan terima kasih. Dan mereka mengumpulkan lalu membakar mayat para bandit. Lalu memakamkan para warga yang menjadi korban. Kemudian Zhang San serta Cao Lingan berpamitan. Mereka kini berada di jalan setapak. Bersenda gurau bersama. Setelah beberapa jam berjalan terlihat Cao Lingan mulai kelelahan. Mari kita istirahat di bawah pohon itu. Ucap Zhang San yang memimpin jalan. Mereka pun duduk saling bersandar. Bak insan yang dimabuk cinta. Berkultivasilah. Aku akan menjagamu. Lalu Zhang San memberikan pil peningkat kultivasi. Semoga kau lekas naik tingkat ke tingkat prajurit. Ucapnya. Terima kasih San Gege. Zhang San hanya tersenyum. Kemudian dia pun mencari tempat duduk yang agak jauh agar tak mengganggu Cao Lingan. Malam tiba dengan cepat. Cao Lingan masih larut dalam kultivasinya. Zhang San mengumpulkan kayu bakar, kemudian wus api matahari melahapnya. Menghangatkan suasana. Dia pun memejamkan mata, Zhang San masuk ke dalam lautan kesadarannya. Dan berlatih sebentar. Waktu tengah malam dia bangkit. Untuk mencari makanan. Beberapa menit kemudian dia membawa kelinci lagi untuk dibakar. Lumayan mengganjal perut gumamnya. Mata Cao Lingan terbuka mencium bau harum yang menyengat hidungnya. Apa kau juga lapar, Aner? Sini duduk. Sambil mengarahkan tangannya ke akar pohon. Cao Lingan bangkit. Kemudian mendekat. Bagaimana kultivasimu, Aner? Apakah ada peningkatan? Belum ada tanda-tanda naik tingkat San Gege. Namun aku merasa lingkaran energi yang terkumpul semakin besar. Mungkin sebentar lagi. Baguslah. Ayo dimakan. Mereka pun berbincang santai. Aku selalu memimpikannya, di bawah sinar rembulan duduk berduaan, bersama pasangan yang sejalan. Ucap Cao Lingan sambil memeluk Zhang San. Jangan memancingku, Aner. Cao Lingan pun hanya terkekeh mendengarnya. Semoga kita selalu bersama, ucapnya lagi sembari menyandarkan kepalanya di bahu Zhang San. Zhang San terdiam, lalu dia memberanikan diri untuk menyentuh ubun kepala Cao Lingan. Kemudian mencubit pipi bulatnya. Aduh, sakit San Gege. Kau begitu mempesona, ucap Zhang San. Sambil mengarahkan bibirnya ke bibir Cao Lingan. Cao Lingan terkejut. Dadanya bergetar. Jantungnya berpacu begitu cepat. Aku tak bisa mengendalikan diriku, batin Cao Lingan. Kemudian dia pun membalas ciuman tersebut.
Di bawah pohon yang rindang, disinari cahaya rembulan, dua insan saling melepaskan kasih sayang. Suara merdu pun menghiasi gelapnya alam. Mentari mengintip dua insan yang masih terlelap dari sisi gunung. Cao Ling'an menggeliat di atas bahu Zhang San, menikmati momen yang tak ingin mereka lupakan. Zhang San mencubit hidung mancung Cao Ling'an. Kemudian berkata, "Bangun Aner," ucapnya dengan lembut. Cao Ling'an pun segera membuka matanya. "Aduh, sakit San Gege," dengan wajah cemberut. "Hahaha, kau terlihat sangat lucu." Zhang San mengambil pakaian dan menutupi tubuh tanpa helai benang itu. Putih bersih, tubuh berisi, kaki jenjang membangkitkan semangat juang. Kenapa mata San Gege tak berkedip? Apa San Gege belum puas menyiksaku? Mana ada rasa puas dengan keindahan ini? Sambil membelai pipi yang kemerahan itu. Kemudian mereka berpakaian yang senada, dengan lambang elang terbang di samping dadanya. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah kota. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, mereka diizinkan masuk. Dengan syarat tak mengganggu ketertiban kota. Aner, kita cari tempat makan. Setelah menemukan sebuah tempat makan yang lumayan besar, mereka pun memasukinya dan mencari tempat duduk yang berada di sudut. Kemudian pelayan datang dan menanyakan pesanan. "Sediakan makanan terbaik saja," ucap Cao Ling'an kepada pelayan. Pelayan pun pergi menyiapkan hidangan. "Kalian tahu tidak? Paviliun Teratai Merah katanya akan mengadakan pelelangan yang akan dilangsungkan beberapa hari lagi di kota ini," ucap seorang pemuda kepada temannya. "Iya. Dan ku dengar banyak sumber daya dan artefak senjata yang akan dilelang," salah seorang menimpali. "Aku tak punya banyak uang untuk membeli artefak senjata," ucap satunya lagi. Hahaha, dua orang pun menertawakannya. "Tenanglah, ada aku. Kita akan masuk bersama," ucap seseorang yang baru datang. Zhang San mendengar obrolan mereka. Dan dia pun tersenyum. Setelah itu, pesanan mereka datang. "Paman, di manakah pelelangan akan dilaksanakan?" tanya Zhang San kepada pelayan. "Di gedung yang paling tinggi di sana, Tuan Muda." Sambil mengarahkan tangannya, pelayan menjawab, "Terima kasih." Sambil menyerahkan satu keping emas untuk pelayan tersebut. "Terima kasih Tuan Muda." Lalu pelayan itu pun pamit. Selesai makan, Zhang San menaruh dua keping emas di atas meja. Kemudian dia keluar. "Kemana kita setelah ini, San Gege?" "Ikut aku." Zhang San berjalan sambil memegang tangan Cao Ling'an. Beberapa orang yang melihat begitu iri. Ketampanan dan keindahan berjalan berdua. Bagai dewa dan dewi surga. Beberapa menit berjalan. Mereka berdua sampai di depan gedung yang tinggi menjulang. Yang bertuliskan Paviliun Teratai Merah. "Salam Tuan Muda," ucap salah seorang penjaga. "Apakah aku bisa bertemu manajermu?" "Manajer sedang tidak ada di tempat Tuan Muda." "Oh, baiklah kalau begitu. Nanti aku akan kembali lagi." Kemudian mereka berdua berjalan-jalan di pasar. "Apa kau mau dibelikan sesuatu, Aner?" "Apakah boleh, San Gege?" tanyanya dengan riang. "Tentu saja buat yang tersayang," ucapnya. Cao Ling'an pun dengan semangat masuk ke dalam toko pakaian. Lalu dia memilih beberapa pakaian wanita. Tak lupa dia memilihkan Zhang San beberapa set pakaian. Setelah membayar, mereka keluar dan beberapa langkah dari sana. Mereka melihat toko perhiasan. Zhang San pun masuk diikuti Cao Ling'an. "Nona, tolong ambilkan gelak giok yang itu," tunjuk Zhang San. Pelayan toko pun mengambilkannya.
Tuan muda sungguh jeli penglihatannya. Gelang giok ini dibuat dengan banyak bebatuan berharga. F23. Mangsa yang bisa memangsa. Aner. Apa kau menyukainya? Sambil menyerahkan gelang giok itu. Sangat suka San Gege. Baiklah. Aku akan mengambil ini. Berapa harganya? Tanya Zhang San. Cuma 100 keping emas tuan muda. Oke. Ini, Zhang San memberikan 100 keping emas. Terima kasih sudah mampir di toko kami, ucap pelayan. Zhang San dan Cao Lingan berkeliling pasar dan menikmati masa tenangnya. Target sudah ditemukan. Dia bersama seorang wanita. Ucap seseorang mengirimkan pesan suara. Ayo kita ikuti mereka secara diam-diam. Zhang San tersenyum dan melirik ke samping kanan. Jauh di sana ada bayangan yang bersembunyi. Siapa lagi yang menginginkanku? Aner kita cari penginapan, terserah San Gege saja, jawabnya. Zhang San memimpin jalan menuju penginapan, bersikap seolah tidak menyadari adanya pengintaian. Penginapan bunga, nama itu tertulis sangat besar di atas pintu gerbang. Mereka pun masuk dan memesan kamar untuk 5 hari ke depan. Ini kunci kamarnya Tuan. Kalau Tuan mau makan. Di lantai 1 ada tempat makan dan tempat untuk santai. Terima kasih, antarkan saja ke ruangan kami, ucap Zhang San mengambil kunci, sembari melangkah meninggalkan resepsionis. Setelah memasuki kamar, mereka berdua pun bergantian membersihkan diri. Mereka berbincang santai sambil memakan cemilan dan minuman yang mereka beli sebelum ke penginapan. Permisi Tuan, saya pengantar makanan. Masuklah. Dan taruh saja di atas meja. Pelayan pun menata makan yang dibawanya sesuai arahan. Setelah selesai, pelayan pun meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian mereka mulai memakan apa yang bisa dimakan di atas meja. Sambil berbincang santai dan bercanda. Aner, tidurlah lebih dulu, aku akan berkultivasi saja. Baiklah, jawab Cao Lingan sambil mengecup pipi Zhang San dan menuju ke tempat tidur. Selamat malam, ucapnya lagi. Zhang San menuju ke arah jendela. Pikirannya pun melayang ke masa silam. Sungguh tak kusangka alur nasib akan begini, ibu, ayah. Tenanglah. Anakmu baik-baik saja. Dan sekarang aku memiliki seorang wanita yang sangat cantik, ucapnya sambil melihat bintang yang berkilauan wush. Wush. 2 buah belati menuju ke arahnya. Namun Zhang San sudah menyadarinya sedari tadi. Makanya dengan mudah dia menghindari. Tuh. Belati menancap di samping jendela. Zhang San pun melesat ke atas atap. Dan menatap pohon beringin yang tinggi. Lalu dia melepaskan tapak penghakiman. Sebuah tapak melesat menghantam pohon. Boom! Para pengintai yang berada di ranting pohon langsung berloncatan. 1, 2, 3, 4. Siapa yang menyuruh kalian? Namun bukan jawaban yang didapatkan. Melainkan sebuah serangan yang langsung dilesatkan. 4 orang secara serempak menyerang dari tiap sisi. Mencoba mengurung dan membatasi geraknya. 4 lesatan pedang memang menyulitkan. Zhang San langsung mengambil pedang yang tersimpan di cincinnya kemudian menangkis lalu menendang salah satunya. Seorang termundur karena tendangan. Kemudian Zhang San mengayunkan pedangnya ke atas menangkis ayunan pedang yang datang dari atas kepalanya. Dan menendang orang yang berada di sisi kirinya. Kemudian berbalik ke sebelah kanan menebaskan pedangnya. Kreas, 1 kepala terlepas.
Mereka bertiga saling berpandangan setelah melihat kawan mereka mati mengenaskan. Kelihatannya kita salah informasi, jawab temannya. Ayo kita lari, ucap teman lainnya menimpali. Namun Zhang San sudah berada di belakangnya dan mengarahkan pedang menuju lehernya. Kreas. Tinggal 2, ucap Zhang San dingin. Yang tersisa pun berlari berlainan arah. Berharap mereka selamat. Pedang tanpa wujud, sluap. Sluap. Mereka terjatuh dari atap dan meninggal di tempat. Rombongan penjaga kota datang karena mendengar bunyi dentuman. Ketika sampai di tempat, mereka hanya melihat mayat yang terjatuh dari atap. Sang komandan memeriksa mayat tersebut, yang memakai pakaian hitam dan penutup kepala. Dapat dipastikan mereka pembunuh bayaran. Tidak ada identitas, ucap komandan. Lalu menyuruh anak buahnya memeriksa ke atas atap. Lapor komandan. Di atas atap ditemukan 2 orang tanpa kepala. Sepertinya mereka kawanan pembunuh bayaran ini yang dibunuh oleh targetnya. Apakah ada lagi yang mencurigakan? Tidak ada komandan. Baiklah, kita bawa mayat ini dan lapor ke penguasa kota. Kemudian mereka menggotong mayat tersebut. Zhang San yang sudah menyadari akan kedatangan penjaga kota. Dia langsung melesat menggunakan langkah bayangan dan masuk ke dalam penginapan. Tak lupa dia menyimpan belati yang tertancap di dekat jendela untuk menghilangkan jejaknya. Lalu merebahkan tubuhnya di samping wanita pujaannya. Kemudian dia mengecup dan memeluknya hingga ikut terlelap. Sementara di tempat lain, bangsat, brak, meja yang tak bersalah menjadi korban. Ketua pembunuh bayaran meraung marah mendengar informasi yang disampaikan oleh bawahannya. 4 orang di tingkat prajurit begitu mudah dibunuh. Lalu dia di tingkat apa? Gumamnya. Klan Wu, kalian memberi informasi palsu kepadaku. Dan aku harus kehilangan anggota anginku. Jin Dai, beritahu anggota awan. Kita akan ke klan Wu untuk mengambil kompensasi besok pagi. Baik ketua. Aku akan segera mengabari mereka, ucapnya sambil melangkah meninggalkan ketua yang sedang marah. Malam berlalu begitu saja. Zhang San bangun terlebih dulu. Kemudian dia membersihkan tubuhnya. Lalu duduk dengan sikap kultivasi. Kemudian dia masuk ke dalam lautan kesadarannya dan berlatih beberapa teknik. Cao Lingan yang baru bangun melihat keadaan lelakinya yang berkultivasi. Dia pun bangkit lalu membersihkan diri pula. Setelah itu dia duduk di samping Zhang San dan berkultivasi juga. Klan Wu. Siang itu di klan Wu sedang mengadakan rapat bulanan yang dihadiri para tetua klan. Patriark. Seorang murid yang berjaga di pintu gerbang melapor. Ada apa? Tanyanya. Ketua harimau pemangsa datang membawa beberapa anggota elitnya. Biarkan mereka masuk. Baik Patriark, murid yang melapor pun kembali ke tempat jaganya dan menyampaikan kepada anggota harimau pemangsa, bahwa mereka dipersilahkan masuk. Sesampainya di aula pertemuan. Apa yang membawa ketua harimau pemangsa berkunjung ke klan kecil kami ini? Bukankah bisa melalui perantara untuk menyampaikan hasil? Jangan banyak basa-basi. Kalian telah memberikan kami informasi palsu. Sehingga kami harus kehilangan teman-teman kami. Ucap Jin Dai menyela. Brak. Jangan kurang ajar kau, ucap panatua ketiga sambil menunjuk ke arah Jin Dai. Turunkan tanganmu, ucap Patriark menengahi. F. 24. Gangguan. Tapi Patriark, dia begitu lancang menyela perkataanmu. Sudahlah, lupakan, jawab Patriark Wu Jiaozi. Kemudian dia mengalihkan wajahnya ke arah ketua harimau pemangsa lalu bertanya.
Apa yang salah dari informasi kami? Tanya Wu Jiaozi. Kami mengirim 4 orang anggota dari faksi angin yang berada di tingkat prajurit tahap puncak. Namun semua terbunuh oleh pemuda itu. Kemungkinan dia tidak berada di tingkat prajurit tahap awal seperti informasi yang kalian berikan. Kami harus mendapat kompensasi atas kehilangannya anggota kami, Jin Dai menyahut kembali. Dan membuat merah muka Panatua ketiga. Bukankah kita sudah sepakat dengan upahnya sedari awal? Dan bukan kesalahan kami. Kalian kehilangan anggota. Kenapa harus kami yang bertanggung jawab? Panatua ketiga dengan tubuh bergetar menjawabnya. Jika kalian tidak salah, lalu siapa yang disalahkan? Tunjuk Jin Dai sambil berdiri. Jin Dai, duduklah. Ketua harimau pemangsa yang bernama Luzian menenangkan tangan kanannya, yang sudah terbawa emosi. Begini saja Patriark, tambahkan lagi 200 keping emas. Maka kesepakatan ini akan tetap berlanjut, ucap Luzian. Apa kalian tak memeras kami, dengan meminta tambahan harga, sela Panatua yang lainnya? Jika kalian tidak mau, mungkin akan ada pembantaian, sahut Jindai dengan seringainya. Cukup, teriak Wu Jiaozi. Aku akan memberikan tambahan 200 keping emas. Dan aku akan menunggu hasilnya dalam beberapa hari ke depan. Tapi Patriark, tapi, tidak ada kata tapi. Panatua kedua, teriaknya. Ambillah 200 keping emas dalam gudang penyimpanan harta, ucap Patriark Wu Jiaozi sekali lagi. Panatua kedua pun bergegas meninggalkan aula pertemuan menuju gudang harta klan Wu. Setelah memberikan kompensasi, kesepakatan pun kembali terjadi. Harap kalian menepati janji, ucap Wu Jiaozi. Tenanglah Patriark, kami akan mengirimimu kepalanya. Bersabarlah, ucap Luzian sambil tertawa dan melangkah keluar dari aula. Kemudian mereka kembali ke markasnya untuk menyusun sebuah rencana. Hari ketiga di penginapan. Zhang San masih berlatih dalam lautan kesadarannya. Dia melatih aura pedang hingga mencakup 25 meter. Domain ini sangat membantuku dalam pertempuran kelompok, ucapnya sendiri. Aku harus banyak berlatih mengasah teknik yang lainnya. Karena musuh lama masih mengintai. Musuh baru pasti akan tiba. Sedangkan Cao Ling'an yang lama terbangun dari kultivasinya. Merasa kebosanan. Dan dia pun turun dari kamar penginapan menuju lantai 1 tempat makan. Wow bidadari, ucap seorang pemuda. Sungguh kecantikan alami, ucap orang sebelahnya. Mata lelaki yang melihat keindahan itu. Seakan mau keluar dari tempatnya. Meski Cao Ling'an mengenakan cadar untuk menutupi kecantikannya. Tapi sebenarnya pandangan lelaki bisa menembus cadar tipis itu. Aku ingin memilikinya, plak. Temannya memukul kepalanya. Kau terlalu berhayal teman. Memangnya salah. Ucapnya dengan kesal. Kemudian Cao Ling'an melangkah ke arah sudut dan duduk di sana, untuk menikmati pagi yang cerah dan udara yang segar. Pelayan dengan cepat mendatanginya. Nona mau pesan apa? Berikan aku makanan terbaikmu saja. Baiklah, silahkan menunggu, ucap pelayan sambil memundurkan langkahnya. Beberapa orang terlihat mendatanginya. Hai Nona cantik, bolehkah aku menemanimu? Ucap seorang pemuda yang datang. Cao Ling'an hanya melirik lalu memalingkan wajahnya ke arah luar. Kau diam. Berarti boleh kan? Sambil tangannya menyentuh kursi lalu menariknya. Ketika hendak duduk Cao Ling'an berkata, aku hanya ingin sendiri, jadi jangan menggangguku, ucapnya dingin. Hei Nona jangan sombong. Apa kau tak tahu dengan tuan muda kami ini?
Ucap seorang yang berdiri di belakang. Aku tak peduli, menjauhlah. Bangsat. Pemuda yang berada di belakang hendak memukul Cao Lingan. Namun segera ditahan oleh tuan muda itu. Jangan kasar dengan wanita, tuan muda itu bersikap lembut seolah dia memang orang yang lembut. Kasihan wanita itu. Ucap pemuda yang duduk dari jauh melihat ketegangan itu. Memangnya kenapa? Tanya temannya. Dilihat dari pakaiannya yang hanya bisa dikenakan oleh orang berduit saja. Dan dari cara orang yang berbicara di belakangnya. Kemungkinan mereka dari klan besar. Pemuda itu adalah salah satu jenius muda di Sekte Pedang Matahari. Sekaligus tuan muda dari klan Du, ucap pemuda yang lain menimpali. Sungguh kasihan dia, kita tak bisa membantu, ucapnya menghela nafas. Pelayan pun datang membawa makanan. Silahkan Nona, ucap pelayan sambil melangkah pergi. Tapi sebelum jauh, pelayan panggilnya. Ya Nona, apakah ada yang kurang? Antarkan saja makanan ini ke kamarku, aku sudah tidak bernafsu duduk di sini, ucap Cao Lingan sambil berjalan meninggalkan meja yang berisi makanan. Tuan muda itu pun mukanya memerah, baru kali ini aku dipermalukan wanita seperti ini. Teriaknya marah. Du Liang, Dubai tangkap wanita itu. Aku menginginkannya, Du Liang dan Dubai pun segera bergerak untuk menangkap Cao Lingan. Namun sebelum tangan mereka menyentuh. Sret, sret. Dua tangan terjatuh ke lantai. Ah! Du Liang dan Dubai berteriak kesakitan karena tangan mereka yang terjatuh. Jangan berani menyentuhku, ucap Cao Lingan dengan wajah dingin memasukkan pedang ke sarungnya. Sreng! Kemudian dia naik ke atas menuju kamarnya. Meninggalkan masalah kecil yang mungkin akan jadi masalah besar nantinya. Brengsek. Melawan perempuan saja kalian tidak becus. Tinggalkan tempat ini, ucap berjalan sambil memarahi anak buahnya yang sungguh malang. Bos. Apa kau tidak membalaskan dendam kami, bos? Ucap Du Liang. Tenanglah. Kita kembali dulu ke klan. Sluap. 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 Tiga pedang tanpa wujud menusuk jantung dan merobohkan mereka bertiga. Beberapa orang kebingungan melihat mereka yang langsung terjatuh tanpa bergerak. Kemudian dua orang memeriksa ketiganya. Dan memastikan mereka tewas. Apa yang sebenarnya terjadi kepada tiga orang ini? Ucap salah satu. Ah biarkan sajalah. Toh dia juga sangat sombong, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Sebelum kekacauan membesar, Zhang San tersenyum dingin dari balik tirai jendela. Jangan berniat tidak baik. Itulah akibatnya. Cao Lingan tak tahu lagi keadaan di luar. Dia pun masuk lalu mendekat ke arah Zhang San. San Gege, apa yang membuatmu tersenyum seperti itu? Ah tidak apa Aner. Aku hanya membayangkan sesuatu. Bagaimana kalau kita? Sambil menerkam Cao Lingan Zhang San berkata. Li Gege. Jangan. Ini masih siang, ucapnya dengan lembut. Tapi Zhang San tidak peduli. Siang pun berlalu dengan panas yang mengucurkan keringat berlebih. F. 25. Pelelangan. Menjelang malam mereka berjalan untuk menikmati kebersamaan. Melihat matahari yang hampir tenggelam sungguh sangat menawan. Bisakah kita terus seperti ini San Gege? Damai rasanya hatiku. Semoga saja dewa mengabulkannya Aner. Mereka terus berbincang sambil berjalan bergandengan. Membuat para jomblo gigit jari tangan. Pasangan yang sungguh serasi, satu tampan. Satunya cantik, ucap ibu-ibu yang melihat mereka. Ya kau benar, aku terasa ingin muda lagi. Ucap ibu-ibu yang terlihat lebih tua.
Hahaha, mereka pun tertawa sambil bergosip yang lainnya. Zhang San dan Cao Lingan berkeliling kota hingga malam pun tiba. Mereka berdua pun singgah di pasar malam. San Gege, ayo kita ke sana. Tunjuknya ke arah kedai yang terlihat sepi. Paman jual apa? Tanya Cao Lingan. Ada kentang goreng, sama jagung bakar nona, buat kami beberapa ya paman. Baiklah. Tunggu sebentar, ucap penjual yang langsung menyiapkan pesanan. Bagaimana kultivasimu Aner? Apakah sudah ada tanda-tanda naik tingkat? Mungkin sebentar lagi bisa naik tingkat San GG. Aku merasa sudah banyak energi yang terkumpul. Baiklah. Besok akan diadakan pelelangan. Mungkin kita akan pergi dari kota ini. Setelah selesai acara itu, aku terserah San GG saja, ucapnya bermanja. Ini pesanannya Nona, Tuan. Terima kasih paman, ucap Zhang San sambil menyerahkan 2 keping emas. Ini terlalu banyak tuan. Harga jagung sama kentang goreng hanya 10 perak saja. Biarlah. Simpan saja untuk istri dan anak paman di rumah. Terima kasih tuan, semoga dewa memberkatimu, ucap paman penjual itu sambil memundurkan diri meninggalkan Zhang San dan Cao Lingan yang sedang dimabuk cinta. Kita pulang sayang. Mereka pun kembali ke penginapan bunga. Sesuai namanya. Penginapan itu banyak dihiasi bunga-bunga yang indah berjejer di halaman depan. Ambil ini Aner, Zhang San memberi pil merah yang tersisa. Semoga ini bisa menaikkan kultivasimu. Cao Lingan langsung mengayunkan tangannya ke mulut. Kemudian dia duduk dengan sikap lotus. Dan mengalirkan energi yang besar ke dantiannya. Selang beberapa waktu berlalu. Terlihat gumpalan energi berkumpul banyak di sekitar tubuhnya. Dan boom, suara teredam terdengar dari tubuhnya. Aku berhasil San GG, ucapnya sambil meloncat ke pangkuan Zhang San. Kau terlalu bersemangat, minumlah ini untuk mengembalikan energi yang terkuras. Zhang San memberikan pil pemulih energi tingkat tingginya. Tinggal aku yang belum bisa naik tingkat, gumamnya. Andai aku bisa membuat pil. Mungkin aku akan dengan mudah membuat pil kultivasi untukku dan Aner. Aku masih membutuhkan banyak pil untuk bisa naik ke tingkat kaisar tahap menengah. Zhang San menghela nafasnya. Ada apa San GG? Apa yang kau pikirkan? Mukamu terlihat sangat kusut. Tak apa Aner, Zhang San menjawab sambil mengusap ubun kepala Cao Lingan. Tenanglah sambungnya. Aku akan membersihkan badanku dulu San GG. Apakah mau ditemani? Sahut Zhang San, janganlah. Aku malu, ucapnya dengan pipi yang memerah sambil berlari kecil ke arah kamar mandi. Sungguh bidadari yang lucu, batinnya senang. Hari pelelangan pun tiba. Banyak sudah manusia berbaris menunggu antrian dari kultivator hingga manusia biasa yang berbaur. Pelelangan kali ini sangat meriah, ucap penjaga yang memeriksa identitas yang hadir. Iya, aku juga tak menyangka, jawab teman sebelahnya. Selanjutnya, ucap penjaga gerbang. Giliran kita, tangannya menggenggam tangan Cao Lingan, berjalan masuk dan menunjukkan token emas VIP yang dia punya. Penjaga pun terkejut. Tuan muda. Kenapa Anda mengantri? Seharusnya Anda menunjukkan token itu di tempat penjaga 1 di depan sana. Mereka pasti akan mengarahkan ke jalur khusus Tuan muda. Ikuti saya Tuan muda, penjaga itu pun melangkah di depan dan membawa Zhang San serta Cao Lingan ke tempat VIP No 1. Silahkan masuk Tuan muda, ucapnya sembari mendorong pintu. Saya undur diri dulu. Kalau Tuan muda ada perlu, panggil saja pelayan dengan menekan tombol di meja. Terima kasih penjaga.
Mereka pun duduk dan berbincang santai sambil menunggu pelelangan dimulai. Para tamu mulai memadati tempat duduk yang disediakan. Para hadirin, terima kasih atas kesediaannya hadir di acara lelang kali ini. Lelang ini hanya ada beberapa sesi. Sesi pertama akan segera kita mulai, ucap pembawa acara. Lalu keluarlah seorang wanita yang berpakaian cukup terbuka. Mulai dari sini saya yang akan memimpin. Perkenalkan, nama saya Xin Mei. Row. Seorang wanita membawa sebuah kotak yang tertutup kain lalu menyerahkan kepada Xin Mei. Sesi pertama dimulai. Tangannya mengambil kain penutup dan menunjukkan sebuah gulungan teknik. Diharapkan tenang, ini adalah sebuah teknik tingkat bumi. Teknik kapak penghancur. Harga dibuka mulai dari 100 keping emas. Dan setiap kenaikan tidak kurang dari 10 keping emas, 120, 150, 165. Apakah ada yang lagi yang menawar? Xin Mei menunggu sebentar. Baiklah, kalau tidak ada, teknik ini dimenangkan dengan harga 165 keping emas. Tuk getukan palu terdengar. Sekarang kita lanjut yang kedua. Bagi seorang alkemis ini adalah sesuatu yang berharga. Tapi bagi yang bukan alkemis ini juga berharga. Pil penempa jiwa. Kerumunan terkejut mendengarnya. Kegaduhan pun terjadi. Ternyata ada pil penempa jiwa, ini barang yang sangat bagus untuk menempa jiwaku. Ucap seseorang di tempat kursi biasa. Para tamu VIP pun hampir berpikiran yang sama. Harap tenang semua, ucap Xin Mei. Pil ini dibuka dengan harga 500 keping emas. Dan setiap kenaikan 100 keping emas. Mahal sekali, ucap mereka yang ada di kursi biasa. Kita tak mungkin dapat membelinya. Meskipun ingin. VIP 05 bersuara. 600. VIP 03 menyahut, 700. VIP 04 menimpali, 1 juta. Tamu biasa yang mendengar angka tersebut membelalakan matanya. Luar biasa, ucap mereka. Sungguh orang yang kaya. Kalau tidak ada yang menawar lagi, kita akan putuskan pemenangnya. VIP 04, selamat atas kemenangannya. Mari kita lanjut. Sekarang kita akan melelang sebuah pedang. Pedang ini ditemukan di sebuah reruntuhan kuno. Pedang yang sangat indah, ucap Cao Ling-an, dengan mata berbinar melihatnya. Apakah kau menginginkannya, Aner? Pedang ini lebih diperuntukkan oleh seorang wanita, kita buka saja dengan harga 300 keping emas. Bersambung. Episode 26. Pelanggan 2.